Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Reza Andrian dan saya Hasan Nadia akan menjelaskan tentang manajemen audit. Manajemen audit juga disebut sebagai operational audit, functional audit, dan sistem audit. Pengertian manajemen audit. Manajemen audit atau audit operasional adalah proses yang sistematis untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dan keekonomisan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat atas hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi untuk perbaikan. Pengertian ekonomis, efisien, dan efektif yang tadi dijelaskan di pengertian audit, itu ekonomis terjadi jika suatu sumber daya, resources, bisa diperoleh dengan biaya atau input yang lebih kecil atau murah dengan mutu sumber daya yang sama. Yang dimaksud efisien yaitu terjadi jika dengan biaya input yang sama bisa dicapai hasil yang lebih besar atau dengan biaya yang lebih kecil bisa diperoleh hasil yang sama. Dan yang disebut dengan efektif, yaitu efektif terjadi jika suatu goal atau tujuan objektif program dapat tercapai dalam batas waktu yang ditargetkan tanpa memperdulikan biaya yang dikeluarkan. Nah, fungsi-fungsi yang perlu diperiksa oleh manajemen audit itu ada 5. Yang pertama ada fungsi keuangan, fungsi marketing, fungsi personalia, fungsi sales, dan fungsi produksi. Selanjutnya, tujuan manajemen audit. Nah, di sini tujuannya ada 3. Yang pertama, apakah operasi atau kegiatan perusahaan berjalan secara efisien dan efektif dan ada pada jalur yang tepat sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian, yang kedua, menemukan sebab-sebab terjadinya inefisiensi, inekonomis, dan inefektif. Dan yang terakhir, memberikan saran perbaikan yang logis dan applicable kepada manajemen. Kemudian untuk prosedur manajemen audit, itu ada 3. Yang pertama ada prosedur analitis, atau yang disebut dengan analytical review procedure. Nah, di dalam prosedur analitis ini, ada yang perlu diperhatikan 4 aspek, yaitu yang pertama membandingkan anggaran dengan realisasi. Selanjutnya, menghitung dan menganalisis varians yang terjadi, kemudian menghitung rasio likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas tahun berjalan dan tahun lalu, kemudian dibandingkan dengan rasio industri. Dan yang terakhir, menghitung dan menyelidiki alasan kenaikan dan penurunan baik dalam jumlah rupiah maupun persentase. Yang kedua, evaluasi atau manajemen kontrol sistem perusahaan. Nah, di dalam evaluasi dilakukan dengan internal control questionnaires atau flowchart atau naratif atas penerapan sistem pengendalian manajemen perusahaan. Dan yang terakhir di dalam prosedur ini yaitu compliance test atau uji kepatuhan atau ketaatan. Menguji ketaatan atau kepatuhan kriteria seperti kebijakan perusahaan, peraturan pemerintah, dan standar profesi di setiap bagian. Next. Nah, di sini ada tahapan dalam pelaksanaan manajemen audit. Itu ada 4. Yang pertama, preliminary survey atau survei pendahuluan. Nah, di dalam survei ini kita akan mendapatkan informasi umum dan latar belakang mengenai semua aspek dari organisasi, kegiatan program, atau sistem
yang dipertimbangkan untuk diperiksa agar dapat diperoleh pengetahuan atau gambaran mengenai objek pemeriksaan. Yang kedua, review and testing of management control system atau yang disebut dengan penelaan dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Di sini ada dua. Yang pertama, melakukan pengetesan terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Dan yang kedua, memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dari perusahaan adalah kompeten jika audit diperluas ke dalam detail examination atau pemeriksaan secara rinci. Yang ketiga, detailed examination atau pengujian terinci. Nah, di sini kita mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, kompeten, material, dan relevan untuk dapat menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan manajemen dan pegawai perusahaan yang merupakan penyimpangan terhadap kriteria dalam FIM audit objektif dan bagaimana efek dari penyimpangan serta besar kecilnya efek tersebut. Dan yang terakhir ada report development atau pengembangan laporan. Nah, di sini temuan audit harus dilengkapi dengan kesimpulan dan saran dan harus direview oleh audit manager sebelum didiskusikan dengan audit. Nah, audit objek dalam manajemen audit. Di sini ada dua aspek. Yang pertama, tahap-tahap menentukan audit objektif. Yang pertama, ada preliminary survey. Yang kedua, menentukan tentative audit objektif atau tujuan pemeriksaan yang bersifat sementara. Kemudian melakukan review dan testing of management control system. Dan yang terakhir, mengubah tentative audit objektif menjadi FIM audit objektif atau tujuan pemeriksaan yang pasti. Aspek yang kedua yaitu audit objektif dalam manajemen audit mencakup 3 elemen, yaitu yang pertama kriteria. Nah, kriteria merupakan standar yang harus dipatuhi oleh setiap bagian dalam perusahaan. Standar bisa berupa kebijakan yang telah ditetapkan manajemen, kebijakan perusahaan sejenis, atau kebijakan industri dan peraturan pemerintah. Yang kedua, causes. Causes adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen atau pegawai perusahaan, termasuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kriteria, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu effect, atau akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reza Andrian. Aplikasi manajemen audit untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Hal yang perlu dievaluasi oleh auditor. Pertama, apakah struktur organisasi dan job description yang terdapat di perusahaan cukup baik dan bisa mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif. Kemudian, apakah perusahaan memiliki manajemen kontrol sistem yang baik, diterapkan secara efektif, dan selalu ditelaah dan dimuktahirkan sehingga selalu mengikuti perkembangan perusahaan. Kemudian, apakah internal kontrol yang terdapat di perusahaan menjamin keamanan harta dan sumber daya perusahaan. Kemudian, apakah perusahaan selalu menyusun budget dan apakah selalu dibandingkan antara realisasi dan budget serta dianalisa variance yang terjadi. Kemudian, apakah perusahaan memiliki accounting dan operating manual dan apakah kegiatan operasi perusahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada manual tersebut. Laporan intern
apa saja yang harus disampaikan kepada manajemen dan apakah laporan tersebut disampaikan tepat waktu, dianalisa lebih lanjut, dan dikomentari oleh manajemen. Terakhir, yaitu apakah rasio-rasio untuk mengukur likuiditas, profitabilitas, solvabilitas selalu dibuat dan dibandingkan dengan rasio industri. Audit program dalam manajemen audit. Ada 4. Pertama, dalam melaksanakan manajemen audit, auditor lebih banyak menggunakan audit program dalam bentuk questionnaires, yaitu dalam bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan tersebut kemudian dikelompokkan untuk masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Dan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut dikonfirmasi dengan pengecekan di lapangan dan pemeriksaan bukti-bukti secara sampling serta diskusi dengan bagian yang terkait. Terakhir, auditor menyimpulkan mengenai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dari kegiatan masing-masing dalam perusahaan. Laporan mengenai manajemen audit. Proses penyusunan laporan manajemen audit yang dimulai dari dikumpulkannya audit finding sampai dengan dikeluarkannya final audit report dijelaskan dalam tabel berikut. Urutannya yang pertama yaitu audit staff. Bagian audit staff menemukan audit finding berupa major deficiency finding maupun minor deficiency finding yang dikumpulkan dalam list of audit finding. Kemudian di bagian auditor in charge mereview list of audit finding dan memilih mana yang akan dimasukkan dalam konsep laporan. Kemudian menyusun konsep laporan dan kemudian mereview konsep laporan. Di bagian audit supervisor. Di bagian audit in charge, kemudian memperbaiki konsep laporan yang sudah direview dan didiskusikan poin-poin dalam konsep laporan dengan bagian yang bersangkutan. Kemudian memperbaiki konsep laporan berdasarkan hasil diskusi dengan bagian yang bersangkutan. Di bagian audit supervisor, mereview konsep laporan yang sudah diperbaiki dan menyerahkan konsep tersebut kepada audit manajemen. Di dalam bagian audit manager dan audit director, melakukan review konsep laporan dan melakukan perubahan jika diperlukan. Di dalam auditor in charge, audit supervisor, dan audit manager mendiskusikan konsep laporan yang sudah diperbaiki dengan kepala bagian atau departemen yang berkaitan. Kemudian beralih ke audit in charge, yaitu memperbaiki konsep laporan berdasarkan hasil diskusi. Bagian audit manajemen kemudian mereview konsep yang sudah diperbaiki dan menyerahkan kepada audit director untuk ditandatangani. Yang terakhir, audit director menandatangani pemeriksaan untuk diserahkan kepada direksi. Seperti itulah bagian-bagian dari tahapan-tahapannya. Kemudian ini ada suatu contoh internal control questionnaires, marketing, akuntansi, dan keuangan, serta personalia. Bentukan questionnaires-nya, yaitu pertama, apakah questionnaires Pertama itu marketing questionnaires, apakah sasaran, pemasaran, dan strategi produk dibuat secara tertulis? Dasarkan jawabannya yaitu ya, dibuat secara tertulis. Kemudian di bagian akuntansi dan keuangan, ada pertanyaan apakah peran dan departemen akuntansi dan keuangan dijelaskan secara tertulis, dan jawabannya adalah ya. Seperti itu juga untuk personalia. Apakah ada fungsi personalia di mana semua pelamar pekerjaan harus melaluinya? Jawabannya yaitu ya. Kemudian, laporan mengenai manajemen audit. Laporan manajemen audit berisi temuan-temuan dan saran-saran perbaikan untuk menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari kegiatan operasi perusahaan dan komentar manajemen mengenai temuan-temuan dan saran-saran tersebut. Terakhir yaitu contoh
sebuah contoh laporan manajemen auditor yang berisi kegiatan dari suatu perusahaan dan pendapat dari auditor, hasil pemeriksaan, ya seperti itu contohnya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.